Tuhan Yang Maha Kuasa berkata, perbuatan-perbuatanku lebih banyak daripada butiran-butiran pasir di pantai. Dan hikmatku lebih besar daripada hikmat seluruh keturunan Salomo. Meski demikian, manusia hanya menganggapku sebagai tabib remeh. Dan guru manusia yang tidak dikenal. Begitu banyak yang percaya kepadaku, hanya agar aku berkenan menyembuhkan mereka. Begitu banyak yang percaya kepadaku, hanya agar aku berkenan memakai kuasaku untuk mengusir roh-roh jahat dari tubuh mereka. Dan begitu banyak yang percaya kepadaku, hanya agar mereka dapat menerima damai dan sukacita dariku. Begitu banyak yang percaya kepadaku, hanya untuk menuntut lebih banyak harta kekayaan dariku. Begitu banyak yang percaya kepadaku hanya untuk menjalani hidup ini dengan tentram dan agar aman dan selamat di dunia yang akan datang. Begitu banyak yang percaya kepadaku hanya untuk menghindari siksaan neraka dan menerima berkat dari surga. Begitu banyak yang percaya kepadaku hanya demi kenyamanan sementara, tapi tak berusaha memperoleh apapun dari dunia yang akan datang. Saat aku menjatuhkan murkaku ke atas manusia dan merampas semua sukacita dan damai yang mereka miliki, manusia pun menjadi bimbang. Saat aku memberikan siksaan neraka kepada manusia dan menarik kembali berkat-berkat dari surga, rasa malu manusia berubah menjadi amarah. Saat manusia memintaku untuk menyembuhkannya, tetapi aku tidak mengabulkannya dan merasa jijik terhadapnya. Manusia pun menjauh dariku dan mencari kesembuhan dari dukun busuk dan sihir. Saat aku mengambil semua yang sudah dituntut manusia dariku, manusia pun lalu menghilang tanpa jejak. Maka dari itu, aku berkata manusia beriman kepadaku karena aku memberi terlalu banyak kasih karunia dan terlalu banyak yang bisa didapatkan. Amin. Ketika membaca ini sebelumnya, aku hanya mengatakan bahwa semua yang Tuhan katakan di sini adalah fakta. Tapi aku tidak pernah sungguh memahaminya. Aku berpikir karena aku sudah lama percaya Tuhan, melepaskan pekerjaan dan keluargaku, dan banyak menderita untuk tugasku. Ketika ujian datang, aku tidak akan menyalahkan Tuhan atau mengkhianatinya. Namun, ketika aku mengalami ujian penyakit, aku salah paham dan menyalahkan Tuhan. Motivasiku agar diberkati dan membuat kesepakatan dengan Tuhan terungkap dengan sangat jelas. Saat itulah aku sungguh yakin akan firman Tuhan yang mengungkap orang-orang. Dan pandanganku terhadap pengejaran dalam imanku mengalami perubahan. Suatu hari pada bulan Juli 2018, aku menemukan benjolan kecil dan keras di payudara kiriku. Aku tidak terlalu memikirkannya dan berpikir obat anti radang akan menyelesaikannya. Namun selama 2 bulan berikutnya, benjolan itu makin buruk. Aku berkeringat pada malam hari dan tidak bertenaga, dan area di sekitar benjolan itu sungguh sakit. Aku mulai bertanya-tanya apakah memang ada yang tidak beres. Tapi aku menghibur diriku lagi bahwa itu bukan masalah besar. Aku memiliki iman kepada Tuhan dan sibuk setiap hari di gereja melakukan tugasku. Tuhan pasti melindungiku. Suatu malam aku terbangun karena rasa sakit yang menusuk. Cairan kuning keluar dari payudaraku dan aku tahu ada yang tidak beres. Aku dan suamiku bergegas ke rumah sakit untuk memeriksakannya. Hasilnya keluar. Aku menderita kanker payudara. Jantungku berdegup kencang mendengar dokter mengatakan itu. Pikirku, kanker payudara? Aku baru berusia 30 tahun lebih. Bagaimana mungkin? Aku terus berkata pada diriku sendiri, tidak mungkin. Ini tidak mungkin terjadi padaku. Aku orang yang percaya. Dan aku telah melakukan tugasku di gereja selama bertahun-tahun. Tuhan akan menjaga dan melindungiku. Dokter pasti keliru. Aku sangat berharap kalau itu tidak benar. Aku bahkan tidak ingat bagaimana aku pulang dari rumah sakit hari itu. Aku merasa bingung dan suamiku mencoba menghibur. Dia berkata, itu rumah sakit kecil dan dokternya tidak begitu ahli. Mereka bisa saja salah. Ayo periksa di rumah sakit besar. Aku merasakan secercah harapan ketika dia mengatakan itu. Sayangnya, dokter di rumah sakit besar mengonfirmasi diagnosis tersebut. Itu kanker payudara. Dia berkata kankernya sudah tahap pertengahan hingga akhir dan aku harus dirawat dengan kemo dan operasi. Kalau tidak, bisa mematikan. Pikiranku benar-benar kosong dan jantungku juga berdebar-debar. Aku berpikir, berapa besar biaya semua ini? Bagaimana jika aku mati di tengah kemo?
Bagaimana keluargaku nanti mengatasi semua utang-utang itu? Aku putus asa dan merasa sangat tidak berdaya. Setelah kemoterapi putaran pertamaku, seluruh tubuhku merasa sakit. Aku tidak ingin melakukan apapun dan selalu saja merasa pusing. Aku pulih beberapa hari kemudian setelah reaksi obatnya hilang. Aku percaya kepada Tuhan selama bertahun-tahun, mengorbankan diri untuk tugasku. Aku selalu melakukan tugasku dalam segala keadaan dan tidak pernah melewatkan pertemuan. Aku selalu membantu menyelesaikan masalah saudara-saudariku. Aku telah bekerja sangat keras dan untuk apa? Mengapa Tuhan tidak melindungiku? Sekarang, aku tidak bisa melakukan tugas apapun. Aku hampir berada di ambang kematian. Apakah Tuhan ingin menyingkirkanku? Aku menjalani 5 putaran kemoterapi lagi dan kemudian dioperasi. Lalu bagaimana aku bisa mengatasinya? Selain semua rasa sakit dan penderitaan, jika aku mati, apakah itu berarti imanku selama ini sia-sia? Pikiran tentang itu membuatku menangis. Aku sungguh tersiksa selama beberapa hari itu. Aku membaca firman Tuhan tetapi tidak meresap dan aku berhenti berdoa. Rohku sangat gelap dan aku makin jauh dari Tuhan. Suatu hari saudari Lee dari gereja datang menemuiku dan dengan ramah menanyakan kondisiku. Melihat aku kesakitan dan sangat sedih, dia memberiku persekutuan. Dia berkata, Tuhan mengizinkan penyakit menimpa kita dan ini adalah ujian. Kita harus berdoa dan mencari lebih banyak. Dan Tuhan pasti akan menuntun kita untuk memahami kehendaknya. Mendengarnya mengucapkan kata ujian, hatiku tergerak. Mungkin Tuhan bukan ingin menyingkirkan aku, tetapi hanya ingin aku menjalani ujian ini. Setelah dia pergi, aku bersimpuh berdoa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, aku mengalami kesakitan sejak aku sakit, salah paham dan menyalahkan-Mu. Hari ini saudariku telah mengingatkan bahwa ini adalah ujian dari-Mu. Tetapi aku masih tidak tahu bagaimana melewati situasi ini. Tolong tuntun aku untuk mengetahui kehendak-Mu. Amin. Setelah itu, aku bersimpuh di hadapan Tuhan dan berdoa kepadanya seperti ini setiap hari. Suatu hari, aku membaca firman Tuhan ini. Masuk ke dalam ujian membuatmu merasa tidak memiliki kasih atau keyakinan. Engkau kurang berdoa dan tidak mampu menyanyikan lagu pujian. Dan tanpa kau sadari di tengah semua ini engkau mulai mengenal dirimu sendiri. Tuhan memiliki banyak cara untuk menyempurnakan manusia. Dia menggunakan berbagai macam lingkungan untuk menangani watak rusak manusia dan memakai bermacam hal untuk menyingkapkan manusia. Suatu saat dia menangani manusia, di saat lainnya dia menyingkapkan manusia. Menggali dan menyingkapkan berbagai misteri di kedalaman hati manusia. Dan menunjukkan kepada manusia natur dirinya dengan menyingkapkan banyak hal mengenai keadaannya. Tuhan menyempurnakan manusia melalui beragam cara. Melalui penyingkapan, penanganan, pemurnian, dan hajaran. Sehingga manusia bisa mengetahui bahwa Tuhan itu nyata. Amin. Saat merenungkan firman Tuhan, akhirnya aku mulai memahami kehendak-Nya. Tuhan bekerja pada akhir zaman untuk menyempurnakan manusia dengan mengungkap watak kita yang rusak melalui segala jenis situasi. Dan dengan menggunakan penghakiman dan wahyu dari firman-Nya untuk membuat kita memahami watak iblis kita. Mencari dan menerapkan kebenaran, dan pada akhirnya watak kita yang rusak ditahirkan dan diubah. Aku memahami bahwa Tuhan mengizinkan aku sakit, dan itu bukan untuk menyingkirkanku atau menyakitiku dengan sengaja, tetapi untuk menahirkan dan mengubahku. Benar. Aku tidak boleh salah memahami Tuhan atau terus terpuruk. Aku harus tunduk, mencari kebenaran dalam penyakitku, dan merenungi juga memahami diriku. Amin. Setelah memahami kehendak Tuhan, aku tidak lagi merasa sedih atau kesakitan. Aku mengucapkan doa ketundukan kepada Tuhan. Setelah selesai, sebuah kalimat dari firman Tuhan terlintas. Pengejaranmu hanyalah untuk hidup dengan nyaman
agar tidak ada kecelakaan menimpa keluargamu. Angin badai berlalu darimu, wajahmu tak tersentuh oleh debu pasir. Aku buru-buru mencarinya di buku firman Tuhan dan menemukan bagian ini. Engkau berharap imanmu kepada Tuhan tidak akan mendatangkan tantangan atau kesengsaraan ataupun kesulitan sekecil apapun. Engkau selalu mengejar hal-hal yang tidak berharga, dan engkau tidak menghargai hidup. Namun menempatkan pikiran yang terlalu muluk-muluk melampaui kebenaran. Engkau sungguh tidak berharga. Yang engkau cari adalah agar bisa memperoleh kedamaian setelah percaya kepada Tuhan. Agar anak-anakmu bebas dari penyakit, suamimu memiliki pekerjaan yang baik. Putramu menemukan istri yang baik, putrimu mendapatkan suami yang layak. Lembu dan kudamu dapat membajak tanah dengan baik. Cuaca yang bagus untuk hasil panenmu. Inilah yang engkau cari. Pengejaranmu hanyalah untuk hidup dengan nyaman, agar tak ada kecelakaan menimpa keluargamu. Angin badai berlalu darimu, wajahmu tak tersentuh oleh debu pasir. Hasil panen keluargamu tidak dilanda banjir. Terhindar dari bencana, hidup dalam dekapan Tuhan, hidup dalam sarang yang nyaman. Seorang pengecut sepertimu, yang selalu mengejar daging, apakah engkau memiliki hati? Apakah engkau memiliki roh? Jika terus mengalami dengan cara ini, bukankah engkau tidak akan memperoleh apa-apa? Jalan yang benar telah diberikan kepadamu. Tetapi apakah engkau dapat memperolehnya? Itu tergantung pada pengejaran pribadimu sendiri. Firman Tuhan ini mengungkapkan keinginanku untuk diberkati dalam imanku. Aku mengingat kembali tahun-tahunku dalam iman. Ketika semuanya baik-baik saja, aku sehat dan tak terjadi apa-apa. Aku aktif dalam tugasku dan sepertinya memiliki energi yang tiada habisnya. Namun begitu aku terkena kanker, aku menjadi negatif, salah paham, dan menyalahkan Tuhan karena tidak melindungiku. Aku memanfaatkan pekerjaan yang telah aku lakukan dan berdebat dengan Tuhan. Aku bahkan menyesali pengorbananku bertahun-tahun. Aku hidup dalam keadaan menjauhi dan mengkhianati Tuhan. Baru ketika aku dimurnikan melalui sakit, aku melihat bahwa aku belum melakukan tugasku dan berkorban untuk mengejar kebenaran atau melakukan tugas makhluk ciptaan. Tapi aku telah melakukan hal itu untuk mendapatkan kedamaian dan berkat. Aku telah membuat kesepakatan dengan Tuhan untuk diberkati sebagai imbalan atas pengorbanan yang telah aku lakukan. Aku menginginkan segalanya dan kehidupan kekal di kehidupan selanjutnya. Sekarang aku menderita kanker dan saat kelihatannya aku akan mati dan aku tak akan diberkati, aku menyalahkan Tuhan karena tidak adil. Aku tidak punya kemanusiaan sama sekali. Aku memikirkan imanku selama bertahun-tahun. Aku telah menerima begitu banyak kasih karunia dan berkat dari Tuhan, banyak disiram dan didukung oleh kebenaran. Tuhan telah memberiku begitu banyak, tapi aku tidak pernah berpikir untuk membalas kasih-Nya. Ketika sakit, aku tidak tunduk kepada Tuhan. Aku justru salah paham dan menyalahkannya. Aku sungguh tak punya nurani dan akal sehat. Iya benar. Akhirnya aku mengerti bahwa Tuhan telah mengizinkanku sakit untuk mengungkap dan menahirkan motivasiku untuk diberkati dalam imanku dan pandangan salahku tentang pengejaran, untuk membuatku fokus mengejar kebenaran dan mencari perubahan dalam watakku. Iya, itu benar. Aku merasa sangat menyesal dan mencela diri sendiri setelah memahami niat baik Tuhan. Aku diam-diam membuat ketetapan ini. Baik kesehatanku pulih atau tidak, aku tak akan lagi membuat tuntutan yang tidak masuk akal kepada Tuhan. Aku hanya ingin menyerahkan hidup dan matiku di tangan Tuhan dan tunduk pada pengaturannya. Amin. Dan kemudian, aku merasa jauh lebih tenang setelah itu. Aku tidak cemas dan tertekan lagi. Dan aku dapat menenangkan diri untuk membaca firman Tuhan, berdoa dan mencari dengan Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Setelah aku tunduk, melakukan kemo kembali, tidak semenyakitkan seperti waktu dulu. Meskipun aku masih merasa sedikit mual, semuanya baik-baik saja. Pasien-pasien lain terkejut dan ingin seperti diriku. Dalam hati aku tahu bahwa ini sepenuhnya atas rahmat dan perlindungan Tuhan. Aku merasa sangat bersyukur kepada Tuhan. Iya. Setelah beberapa putaran kemoterapi, tumor sebesar telur itu semakin kecil. Rasanya tidak terlalu sakit dan tidak ada lagi cairan yang mengalir. Dokter mengatakan kesembuhanku berjalan baik dan jika semuanya berjalan seperti itu, setelah 6 putaran kemoterapi, aku bahkan mungkin tidak perlu operasi.
Aku senang sekali mendengar hal itu dan terus bersyukur kepada Tuhan. Imanku kepada Tuhan makin bertumbuh. Dan kupikir jika aku merenung dan berusaha mengenal diriku, mungkin aku akan terus membaik tanpa perlu operasi. Suatu hari pada bulan Maret, aku menjalani kemoterapi terakhir. Aku merasa gugup sekaligus penuh harapan. Ketika sudah selesai, dokter mengatakan padaku bahwa aku masih perlu operasi. Kemudian 2 putaran kemo lagi dan kemudian beberapa kali radioterapi. Jantungku berdegup kencang dan pikiranku berdengung. Aku berpikir, bagaimana ini bisa terjadi? Aku sudah merenung seperti seharusnya dan memahami apa yang seharusnya. Kenapa sekarang aku tidak membaik? Ini operasi besar dan selain bekas lukanya, kemo dan radioterapi yang aku butuhkan akan sangat menyakitkan. Aku mungkin tetap bisa mati. Aku merasa makin tidak bahagia dan seluruh tubuhku lemas. Aku mulai menangisi semua ketidakadilan ini. Malam setelah operasi, begitu efek obat bius hilang, rasa sakit akibat sayatannya membuatku menangis. Aku bahkan sulit bernapas. Aku merasa sangat tidak berdaya dan juga teraniaya. Ini terlalu berat bagiku. Kapan rasa sakitnya akan berakhir? Lalu, dalam penderitaanku, aku membaca firman Tuhan ini. Bagi semua orang, pemurnian sungguh menyiksa dan sangat sulit untuk diterima. Tetapi selama pemurnianlah Tuhan menjadikan wataknya yang adil dapat dipahami dengan jelas oleh manusia dan membuat tuntutannya terhadap manusia terbuka dan memberikan lebih banyak pencerahan dan lebih banyak pemangkasan dan penanganan yang nyata. Lewat pembandingan antara fakta dan kebenaran, dia memberi manusia pengetahuan diri dan kebenaran yang lebih besar dan juga pemahaman yang lebih besar tentang kehendak Tuhan. Sehingga manusia dapat memiliki kasih akan Tuhan yang lebih benar. Itulah tujuan-tujuan Tuhan dalam menjalankan pemurnian. Semua pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan dalam diri manusia memiliki tujuan dan makna penting. Tuhan tidak melakukan pekerjaan yang tidak berarti dan tidak bermanfaat bagi manusia. Pemurnian bukan berarti menyingkirkan manusia dari hadapan Tuhan. Dan juga bukan berarti menghancurkan mereka di neraka. Sebaliknya, pemurnian berarti mengubah watak manusia selama pemurnian. Mengubah niat-niatnya, pandangan-pandangan lamanya, mengubah kasihnya kepada Tuhan dan mengubah seluruh hidupnya. Pemurnian merupakan ujian nyata manusia dan suatu bentuk pelatihan yang nyata. Dan hanya selama pemurnianlah kasih manusia dapat memenuhi fungsinya yang inheren. Amin. Setiap firman Tuhan memasuki hatiku dan aku merasa sangat tersentuh. Aku tahu bahwa kehendak Tuhan dalam memurnikanku dengan cara ini adalah untuk membuatku mengembangkan pengenalan diri yang benar. Untuk memungkinkanku mencari kebenaran dan agar watakku yang rusak ditahirkan dan diubah. Amin. Sebelumnya, meskipun menyadari aku tidak seharusnya mengejar berkat dalam imanku, aku belum sepenuhnya melepaskan motivasiku untuk diberkati. Aku masih menyimpan tuntutan besar kepada Tuhan di dalam hatiku. Kukira karena sudah merenungi dan sedikit mengenal diriku sendiri, Tuhan seharusnya mengambil penyakitku. Perenungan diri dan pengenalan diriku dinodai dengan motif pribadi, dan semua itu hanya menutupi keinginanku untuk membuat kesepakatan dengan Tuhan. Aku belum bertobat sama sekali. Itu benar. Tuhan telah memeriksa pikiranku dan menggunakan penyakitku untuk mengungkapku, untuk membuatku merenungi diriku lebih jauh dan benar-benar bertobat. Inilah kasih Tuhan untukku. Setelah itu aku berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, sekarang aku mengerti kehendak-Mu. Aku ingin melupakan semua pilihan dan permintaan pribadi dan mencari kebenaran dalam situasi yang telah Kau atur. Tolong bimbing aku. Amin. Amin. Beberapa hari kemudian, aku membaca ini dalam firman Tuhan. Ketika orang mulai percaya kepada Tuhan, siapakah yang tidak memiliki tujuan, motivasi, dan ambisi mereka sendiri?
Meskipun satu bagian dari mereka percaya dan telah melihat keberadaan Tuhan, kepercayaan mereka kepada Tuhan masih mengandung motivasi tersebut. Dan tujuan utama mereka percaya kepada Tuhan adalah untuk menerima berkat dan hal-hal yang mereka inginkan. Setiap orang terus-menerus dan sering membuat perhitungan semacam itu dalam hati mereka. Dan mereka membuat tuntutan kepada Tuhan yang mengandung motivasi, ambisi, dan kesepakatan mereka. Yang berarti, dalam hatinya manusia secara terus-menerus menguji Tuhan, menyusun rencana tentang Tuhan, dan memperdebatkan situasi bagi akhir hidupnya dengan Tuhan. Dan mencoba untuk mengeluarkan pernyataan dari Tuhan, melihat apakah Tuhan dapat memberikan kepadanya apa yang dia inginkan atau tidak. Pada waktu bersamaan dengan mengejar Tuhan, manusia tidak memperlakukan Tuhan sebagai Tuhan. Manusia selalu berusaha membuat kesepakatan dengan Tuhan. Tiada henti membuat tuntutan kepadanya dan bahkan menekannya di setiap langkah, berusaha menempuh 1 mil setelah diberi 1 inci. Pada saat mencoba membuat kesepakatan dengan Tuhan, manusia juga berdebat dengannya. Dan bahkan ada orang yang ketika diuji dan dihadapkan pada situasi tertentu, sering menjadi lemah, pasif, serta malas dalam pekerjaan mereka dan penuh keluhan tentang Tuhan. Sejak pertama manusia percaya kepada Tuhan, ia telah menganggap Tuhan berlimpah ruah sama seperti pisau Swiss Army. Dan dia menganggap dirinya sendiri sebagai kreditur terbesar Tuhan. Seolah mencoba mendapatkan berkat dan janji dari Tuhan adalah hak dan kewajibannya yang melekat pada dirinya. Sementara tanggung jawab Tuhan adalah untuk melindungi dan memelihara manusia dan membekalinya. Seperti inilah pemahaman dasar tentang percaya kepada Tuhan dari semua orang yang percaya kepada Tuhan, dan pemahaman terdalam mereka tentang konsep kepercayaan kepada Tuhan. Dari hakikat sifat manusia hingga pengejaran subjektifnya, tidak ada satupun yang berhubungan dengan sikap takut akan Tuhan. Tujuan manusia percaya kepada Tuhan mungkin tidak ada kaitan dengan penyembahan kepada Tuhan, yang berarti manusia tidak pernah memahami bahwa kepercayaan kepada Tuhan membutuhkan takut akan Tuhan dan menyembah Tuhan. Dalam kondisi seperti itulah, hakikat manusia jelas terlihat. Dan seperti apakah hakikat ini? Hati manusia itu jahat, mengandung pengkhianatan dan kebohongan. Tidak mencintai keadilan dan kebenaran atau hal positif, dan hati tersebut hina dan serakah. Hati manusia benar-benar tertutup bagi Tuhan. Manusia tidak memberikannya kepada Tuhan sama sekali. Tuhan tidak pernah melihat hati manusia yang sejati, dan dia juga tidak pernah disembah oleh manusia. Aku merasa sangat malu saat membacanya. Firman Tuhan mengungkapkan keadaanku yang sebenarnya. Aku percaya kepada Tuhan selama bertahun-tahun, dan selalu ingin diberkati, selalu membuat kesepakatan dengan Tuhan. Aku merasa bahwa karena aku percaya kepada Tuhan dan selalu melakukan tugasku di gereja, Tuhan seharusnya melindungiku serta menjauhkanku dari semua penyakit dan bahaya. Aku pikir inilah yang benar dan pantas. Ketika tahu aku menderita kanker, aku segera mulai mengeluh kepada Tuhan dan ingin memanfaatkan tahun-tahun penderitaan dan pengorbananku untuk berdebat dengannya. Ketika mulai membaik, aku berkata syukur kepada Tuhan, tetapi dalam hatiku aku menginginkan yang lebih. Aku ingin Tuhan menghilangkan penyakitku sepenuhnya, agar aku tidak perlu menderita lagi. Ketika keinginan yang berlebihan itu tidak terpenuhi, natur iblisku mencuat lagi. Dan sekali lagi aku menyalahkan dan mencoba berdebat dengan Tuhan. Perilakuku sama seperti yang Tuhan nyatakan dalam firman-Nya. Mereka yang tidak memiliki kemanusiaan tidak mampu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ketika situasinya sempurna atau ketika mereka mendapatkan keuntungan, mereka taat sepenuhnya kepada Tuhan. Namun begitu keinginan mereka tidak terkabul atau bahkan akhirnya ditolak, mereka langsung memberontak. Bahkan dengan cepat mereka bisa berubah dari sosok manusia yang penuh senyum dan baik hati menjadi pembunuh berwajah buruk yang kejam, yang tiba-tiba memperlakukan orang yang memberi kebaikan kepada mereka kemarin sebagai musuh bebuyutan tanpa sebab atau alasan. Jika setan yang membunuh tanpa berkedip ini tidak diusir, bukankah mereka akan menjadi bahaya laten? Meskipun sudah lama percaya kepada Tuhan, aku tidak menyembah atau tunduk kepadanya sebagaimana mestinya.
Sebaliknya aku memperlakukannya seperti dokter yang ampuh seperti perlindungan. Aku menggunakan Tuhan untuk mencapai tujuanku sendiri. Mencoba mendapatkan kedamaian dalam kehidupan ini dan berkat masa depan darinya. Iya. Aku melihat bahwa imanku kepada Tuhan tidak lain adalah pembuatan kesepakatan yang memalukan. Dan aku telah menggunakan Tuhan untuk mendapatkan kasih karunia dan berkat darinya. Bukankah aku telah menipu dan menentang Tuhan? Aku melihat betapa egoisnya diriku, tanpa sedikit pun perkemanusiaan, hanya hidup dalam watak iblis. Betapa Tuhan pasti jijik dan benci denganku. Aku kemudian membaca ini dalam firman Tuhan. Ayub tidak berbicara tentang berdagang dengan Tuhan dan tidak membuat permintaan atau tuntutan dari Tuhan. Dia mengagungkan nama Tuhan karena kuasa dan otoritas Tuhan yang luar biasa dalam mengatur segala hal. Dan tidak bergantung pada apakah dia mendapatkan berkat atau tidak. Dia percaya bahwa terlepas dari apakah Tuhan memberkati orang atau mendatangkan bencana kepada mereka, kuasa dan otoritas Tuhan tidak akan berubah. Sehingga bagaimanapun keadaan seseorang, nama Tuhan haruslah diagungkan. Orang tersebut diberkati oleh Tuhan karena kedaulatan Tuhan. Dan saat bencana terjadi, itu juga karena kedaulatan Tuhan. Kuasa dan otoritas Tuhan berkuasa dan mengatur setiap aspek manusia. Perubahan tidak terduga pada keberuntungan manusia adalah perwujudan dari kuasa dan otoritas Tuhan. Dan apapun sudut pandang seseorang, nama Tuhan seharusnya diagungkan. Inilah yang dialami Ayub selama bertahun-tahun menjalani hidupnya. Seluruh pikiran dan tindakan Ayub sampai ke telinga Tuhan dan datang di hadapan Tuhan dan dipandang penting oleh Tuhan. Tuhan menghargai pengetahuan Ayub ini dan menyayangi Ayub karena memiliki hati seperti demikian. Hati ini senantiasa menantikan perintah Tuhan dan di segala tempat, kapanpun dan dimanapun, hati ini menyambut apapun yang terjadi pada dirinya. Ayub tidak mengajukan permintaan apapun kepada Tuhan. Apa yang dia tuntut dari dirinya sendiri adalah menunggu, menerima, menghadapi, dan menaati seluruh pengaturan yang berasal dari Tuhan. Ayub percaya ini adalah tugas dirinya, dan itulah yang sungguh diinginkan oleh Tuhan. Amin. Aku merasa sangat tersentuh saat merenungkan firman Tuhan tersebut. Aku berpikir Tuhan adalah pencipta. Tuhan dapat melimpahkan berkat kepada kita. Dia dapat menghakimi, mengajar, menguji, dan memurnikan kita. Tak bisakah Tuhan memberi ujian hanya karena Dia mengasihi kita? Iya, benar. sekali. Aku memikirkan Ayub. Tuhan melimpahkan kekayaan besar kepadanya dan dia bersyukur dan memujanya. Tetapi dia tidak menginginkan kekayaan materi. Ketika Tuhan mengambil segalanya darinya, dia masih bisa memuji nama Tuhan melalui ujiannya dengan mengatakan, apakah kita mau menerima yang baik dari tangan Tuhan dan tidak mau menerima yang jahat? Amin. Ayub tahu bahwa semua yang dia miliki berasal dari Tuhan. Dan bahwa Tuhan itu benar, baik Tuhan memberi atau mengambil sesuatu darinya. Iya. Iman Ayub kepada Tuhan tidak dinundai oleh motif pribadi. Dan dia tidak memikirkan apakah dia akan diberkati atau menghadapi bencana. Dia tidak mengeluh apapun yang Tuhan lakukan. Dia mampu mengambil tempatnya sebagai makhluk ciptaan untuk menyembah dan tunduk kepada Tuhan. Melihat kemanusiaan dan nalar Ayub, aku benar-benar malu. Aku lihat semua yang kumiliki, Tuhanlah yang memberikan semuanya, bahkan napasku. Namun aku sama sekali tidak bersyukur. Malah menyalahkan Tuhan ketika aku sakit. Aku tidak punya nurani dan nalar apapun. Aku percaya pada Tuhan tetapi tidak mengenalnya. Dan aku tidak tahu tempatku yang tepat di hadapannya. Atau bagaimana aku harus tunduk kepada Sang Pencipta. Percaya kepada Tuhan dengan gagasan, imajinasi, dan ide-ideku tentang membuat kesepakatan. Aku mengeluh kepada Tuhan dan menentangnya di hadapan ujian. Meski begitu, aku selalu menginginkan berkat dan kasih karunia dari Tuhan, serta ingin masuk ke kerajaan Tuhan. Aku benar-benar tidak tahu malu. Aku melihat bahwa meskipun aku mati saat itu juga, itu akan menjadi kebenaran Tuhan atas pemberontakan dan kerusakanku.
Aku menemukan jalan penerapan dalam pengalaman Ayub. Selama apapun aku akan sakit dan apakah aku membaik atau tidak, aku hanya ingin tunduk pada aturan dan penataan Tuhan. Inilah nalar yang seharusnya kumiliki sebagai makhluk ciptaan. Amin. Pikiran ini membuatku merasa sangat lepas. Sudah waktunya radioterapi sebelum aku menyadarinya. Pasien kanker lainnya mengatakan radioterapi sangat buruk bagi tubuh. Dan itu seakan-akan memanggang dagingku. Mereka bilang aku akan pusing dan mual setiap saat. Dan aku tidak akan bisa mengucap apapun. Ketika mendengar semua ini, aku mulai meminta Tuhan untuk membantuku keluar dari situasi ini lagi. Tetapi segera aku menyadari bahwa keadaanku salah. Dan berdoa kepada Tuhan. Beberapa baris dari nyanyian pujian firman Tuhan kemudian terbersit di benakku. Karena engkau diciptakan, engkau harus menaati Tuhan yang menciptakanmu. Sebab engkau tidak memiliki kuasa atas dirimu dan kemampuan untuk mengendalikan nasibmu. Karena engkau seorang yang percaya kepada Tuhan, engkau harus mengejar kekudusan dan perubahan. Amin. Aku mengerti bahwa lingkungan ini diatur sebagai ujian Tuhan bagiku. Aku tidak bisa menuntut Tuhan tanpa nalar dan mengecewakan hatinya. Aku tahu aku harus tunduk pada penataannya. Amin. Setelah aku tunduk, walaupun aku harus menjalani radioterapi setiap hari, dan tubuhku sakit di beberapa tempat. Hal itu tidak seburuk apa yang dikatakan pasien lain. Aku tahu Tuhan sedang berbelas kasih dan merawatku. Benar. Itu benar sekali. Selesai aku menjalani radioterapi, fisikku pulih sangat cepat. Aku terlihat dan merasa sangat sehat. Saudara-saudari di gereja mengatakan aku sama sekali tidak terlihat seperti pasien kanker. Beberapa waktu kemudian, aku mulai melakukan tugasku lagi. Syukur kepada Tuhan. Imanku kepada Tuhan tumbuh melalui pengalaman ini. Dan aku mulai melakukan tugasku lebih banyak lagi. Amin. Sudah hampir 2 tahun sejak saat itu. Tetapi setiap kali aku mengingat kembali 10 bulan ketika aku sakit, rasanya seperti baru terjadi kemarin. Meskipun dagingku sedikit menderita, aku lebih memahami motivasiku demi berkat dan pandanganku yang salah tentang apa yang harus dikejar. Aku tahu sekarang bahwa aku harus mengejar kebenaran dan berusaha menaati Tuhan dengan imanku. Baik aku diberkati atau berhadapan dengan bencana, aku harus selalu tunduk pada pengaturan, aturan, dan penataan Tuhan. Inilah akal sehat yang seharusnya dimiliki oleh makhluk ciptaan. Aku tak akan bisa mendapat semua ini jika hidupku berjalan lancar. Inilah kekayaan hidup yang diberikan Tuhan kepadaku. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa.